Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan dan kebaikan selalu. Baik, rekan-rekan sekalian, edisi omong-omong kita kali ini membahas mengenai Hannah Arendt, seorang filsuf yang cukup berpengaruh yang digolongkan sebagai pemikir republikanisme. Jadi ya, kalau kita membaca karya-karya Arendt ya, bisa dibilang gitu atau bisa disebut bahwa seorang Arendt berupaya untuk menggali makna politik yang autentik itu. Kita perlu memahami upaya Arendt tersebut didasari karena selama ini istilah politik banyak mengalami semacam distorsi gitu. Jadi ya, Arendt berupaya mengembangkan pemikirannya dengan mendasarkan pada literatur klasik, terutama dari pemikiran Aristoteles gitu ya. Untuk membedah makna politik yang autentik tadi, salah satu karya yang bisa dirujuk dari seorang Arendt ya, yaitu bukunya yang berjudul The Human Condition ya. Di situ Arendt berusaha membedah apa itu polis. Jadi politik itu berakar dari kata polis ya. Nah, alih-alih istilah polis itu disederhanakan menjadi seolah lokasi fisik negara kota ya, sebagaimana yang banyak dipahami oleh sebagian kalangannya. Bagi Arendt, istilah polis lebih tepat ketika dimaknai sebagai suatu organisasi rakyat ya, karena tumbuh, bertindak, dan berbicara bersama-sama. Nah, satu kalimat yang tadi saya ungkap ya mengenai istilah polis yang lebih tepat atau bagaimana pemaknaan yang lebih tepat dari istilah polis tadi mengandung berbagai macam implikasi mendasar. Pertama, politik lebih tepat dimaknai sebagai suatu wahana tindakan untuk mewujudkan kehidupan baik bersama. Keduanya, Arendt juga mengungkapkan juga betapa pentingnya yang namanya partisipasi kewarganegaraan. Ingat loh, tadi ada istilah berbicara, bertindakan. Nah, tapi ya, karena Arendt juga terinspirasi dari Aristoteles juga ya, di dalam tindakan politik ya, mengharuskan juga kemampuan akal budi. Itu sebabnya antara politik kewarganegaraan dengan akal budi adalah beragam istilah yang memang berbeda ya, tapi ketiganya menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saya sambil ngopi ya, rekan-rekan sekalian. Nah, karena Arendt menekankan betapa pentingnya kewarganegaraan yang aktif di dalam politik ya, Arendt pun berbicara juga bahwa yang namanya politik adalah kebebasan. Jadi politik itu ya tidak harusnya, tidak mungkin terjadi ya, jika tidak ada kebebasan. Nah, kebebasan di sini ya bukan hanya kebebasan dalam arti ya kita warga negara bisa menyuarakan aspirasi atau pandangan kita di dalam ruang publik ya. Jadi bukan cuma sebatas itu, tapi kebebasan yang dimaksud oleh Arendt adalah kebebasan dari hubungan yang bersifat eksploitatif, kebebasan dari hubungan yang bersifat despotik, kebebasan dari dominasi, dan seterusnya. Itu sebabnya istilah kebebasan tadi ya berkaitan juga atau tidak bisa dipisahkan juga dari istilah lain yang disebut sebagai kesetaraan. Nah, itu ya gambaran singkatnya ya. Jadi sesungguhnya ya, kalau kita menafsirkan cara pandang Arendt dengan cara yang cukup radikal ya, yang disebut sebagai kekuasaan,
pemerintahan belum tentu ia bersifat politik atau belum tentu ia bersifat politis. Bisa saja yang sesungguhnya mereka praktekkan gitu, kekuasaan tadi ya, adalah sesuatu yang bersifat prapolitis atau bahkan apolitis. Ketika yang diklaim sebagai tindakan politik itu menyalahi bagaimana pemaknaan yang seharusnya dari istilah politik itu sendiri gitu. Nah, salah satu hal yang penting lagi dari pemikiran Arendt ya, yang juga berangkat dari implikasi dari bagaimana pemahaman dari kata polis tadi ya, yaitu saat Arendt itu merumuskan apa yang ia sebut sebagai kekuasaan komunikatif ya. Jadi alih-alih istilah kekuasaan tersebut diidentikan dengan sesuatu yang bersifat elitis ya, sebagaimana kajian mainstream di dalam ilmu politik ya, kekuasaan komunikatif Arendt tadi ya justru didasarkan atau berangkat dari ya tindakan bersama warga di dalam ruang publik, yang mengandaikan juga pentingnya penerimaan terhadap pluralitas atau keberagaman. Cara pandang tersebut memiliki konsekuensi ya, bahwa yang namanya warga negara harus memiliki kapasitas juga di dalam merumuskan apa-apa yang menjadi keputusan publik atau apa-apa yang menjadi dasar dari suatu penilaian atas beragam keputusan publik. Nah, dan poin penting lainnya ya dari gagasan Arendt ya, rekan-rekan sekalian, yaitu pentingnya demarkasi gitu atau pembedaan atau distingsi gitu antara ruang privat dengan ruang publik, atau yang privat dengan yang publik, atau dalam istilah klasiknya yaitu polis dengan oikos gitu. Pentingnya pembedaan itu ya, karena untuk menghindari politik gitu ya digunakan untuk kepentingan-kepentingan privat segelintir orang. Ya, jadi kalau kita berbicara di dalam konteks tindakan politik ya, maka yang harus ada di kepala kita adalah bagaimana agar suatu kehidupan baik bersama itu terwujud gitu. Nah, tadi di tadi di awal saya sempat ngomong juga mengenai penerimaan pluralitas gitu. Konsekuensi dari itu juga ya, rekan-rekan sekalian, ya bagaimana tindakan kita di dalam ruang publik tadi atau tindakan politik kita tadi ya, ya tidak memandang misalnya apakah saya beretnis mayoritas misalnya, atau saya dari agama mayoritas, atau apa gitu, atau lawan bicara saya dari etnis minoritas gitu. Bukan seperti itu ya. Jadi penerimaan terhadap pluralitas tadi ya mengandaikan adanya penerimaan kita ya terhadap perbedaan gitu, dan tidak menjadikan perbedaan tadi sebagai sesuatu yang bersifat diskriminatif gitu. Jadi gitu, jangan sampai gitu perbedaan tadi, perbedaan identitas atau identitas komunal tadi mengarah kepada apa yang disebut sebagai totalisasi gitu. Karena gitu, ketika kita berbicara di ruang publik ya, sekali lagi, ya harus ada di pikiran kita adalah bagaimana agar terlepas dari apa identitas saya dan apa identitas lawan bicara saya atau identitas komunal warga negara lain bisa masing-masing kepentingan tadi bisa terjembatani gitu, agar kehidupan baik bersama tadi bisa terwujud. Disitulah pentingnya kita gitu, memahami istilah kewarganegaraan gitu. Kewarganegaraan berbasiskan pada reason gitu, pada akal pikiran. Sementara etnos gitu atau tadi identitas-identitas komunal atau identitas primordial gitu, itu kan berangkat dari sesuatu yang sifatnya given. Misalnya saya misalnya ya orang Jawa gitu, itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip given kan, karena kebetulan saya lahir dari orang tua yang Jawa. Nah, sementara kewarganegaraan adalah sesuatu yang terus diasah dengan nalar gitu, sesuatu yang
lebih dialektis gitu, sesuatu yang lebih dinamis gitu. Nah, cara pandang tadi ya sejalan juga misalnya dengan etikalitas politik di dalam demokrasi ya, yang bisa disebut atau bisa dikatakan bahwa demokrasi tumbuh atau demokrasi bisa lebih kuat gitu bukan hanya saat ada mekanisme prosedural seperti pemilu, tetapi bagaimana ketika wacana-wacana substantif mendominasi ruang publik, atau dengan bahasa yang lebih sederhana yaitu saat politik programatik gitu lebih dimunculkan. Jadi bukan karena oh ya dia orang orang Jawa kemudian identitas kejawaannya yang dimunculkan untuk menarik pemilih Jawa yang mayoritas misalnya. Jadi bukan bukan seperti itu ya implikasi-implikasi dari cara pandang yang tadi Aren katakan. Tapi yang jadi soal gitu dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, Aren gitu dengan sangat ironi menggambarkan dunia politik hari ini ya sebagai sesuatu yang Aren ya menggambarkan kondisi politik sekarang ya sebagai sesuatu yang katakanlah batas-batas di antara ruang privat dengan ruang publik tadi semakin tipis atau semakin kabur gitu, sehingga tindakan politik gitu ya kerap kali justru didominasi oleh kepentingan-kepentingan privat segelintir elit gitu. Nah, dalam kasus Indonesia ya, salah satu contoh yang gampang aja, kita misalnya mengenal ada istilah rezim oligarki atau bagaimana relasi kekuasaan yang bersifat predatoris misalnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh ilmuwan seperti Hadis, Robinson dan kawan-kawannya yang berangkat dari analisis Marxian gitu. Bagaimana politik itu bekerja justru untuk kepentingan akumulasi kekayaan, akumulasi kepentingan segelintir elit, kepentingan privat segelintir elit, ya. Sumber daya publik itu yang harusnya diperuntukkan untuk hajat hidup orang banyak gitu ya, seperti kekayaan alam dan seterusnya ya, justru lebih banyak dinikmati oleh kurang dari 1% masyarakat Indonesia yang disebut misalnya dalam literatur lain ya, kalau kita baca misalnya Jeffrey Winters misalnya sebagai oligark. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai bagaimana populisme yang berbasiskan keagamaan ya, yang mulai menyeruak juga di dalam ruang publik gitu. Padahal lah, seperti yang tadi saya ungkapkan di awal gitu. Jadi Aren pun mengakui perbedaan di dalam ruang publik. Tapi perbedaan tadi ya bukan diarahkan kepada totalisasi gitu. Tapi bagaimana penghormatan kita kepada warga negara lain tuh yang memiliki identitas komunal yang berbeda dengan kita gitu. Bahwa kita dan mereka yang identitas komunalnya berbeda tadi gitu berada pada posisi yang setara, dan bagaimana tindakan politik tadi diarahkan agar terjadi atau terwujud suatu kehidupan baik bersama terlepas dari bagaimana identitas komunal dari seorang warga negara yang bersangkutan. Nah, seperti itu ya rekan-rekan sekalian gambaran singkat dari saya. Jadi memang batas-batas yang semakin kabur antara ekos dan polis, antara yang privat dengan yang publik, antara ruang privat dengan ruang publik adalah sesuatu yang memang menjadi penyakit di dalam politik modern. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalam.